urusannya, selama orang itu menikmati penyelesaian urusannya, orang yang menolongnya akan terus mendapatkan pahala kayak melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu saat Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, beliau ingin membantu seseorang, maka memerintahkan muridnya, namanya Al-Imam Thabit Al-Bunani. Kemudian Al-Imam Thabit Al-Bunani ini sedang berada di masjid. Imam Hasan mengatakan, "Ya Thabit, ikti hajata akhika hada." Thabit, selesaikan urusan saudaramu ini. Imam Thabit mengatakan, "Ana mu'takif." Saya ini sekarang lagi iktikaf. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa orang yang menyelesaikan urusan saudaranya sesama umat Nabi Muhammad SAW itu pahalanya lebih baik dari iktikaf sekian tahun. Lebih baik dari iktikaf sekian tahun. Seperti tadi, ibadahnya pahalanya seperti haji atau umroh. Mungkin seseorang melakukan ibadah haji, ada hal-hal yang tidak beres, yang menjadikan hajinya ada hal-hal yang tidak mendukung untuk hajinya menjadi haji yang mabrur. Tapi kalau orang yang menolong kebutuhan sesama umat Nabi Muhammad SAW, itu mendapatkan pahala haji yang mabrur, umroh yang mabrurah. Begitu juga seperti melayani, seperti pelayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan menjadi pelayan seorang kaya raya aja luar biasa, menjadi seorang pelayan pembesar luar biasa, menjadi seorang pelayan ulama luar biasa, apalagi menjadi pelayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. An Ibni Umar, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Umar adalah seorang yang kaya raya, punya budak ribuan. Satu budak aja harganya berapa? Kalau sekarang mungkin satu budak 10 juta, ini punya budak ribuan. Tapi karena memang sahabat Abdullah bin Umar itu cinta ilmu, cinta ibadah, senang melihat orang yang melakukan ibadah. Jadi kalau melihat ada budaknya ahli ibadah, langsung dipanggil, dimerdekakan, kasih uang untuk merdeka hidupnya. Jadi kadang-kadang ada budak-budaknya yang walaupun bukan ahli ibadah tapi pura-pura ibadah biar dimerdekakan. Dan nyata oleh sahabat Abdullah bin Umar dimerdekakan. Ya, sampai ada laporan orang lain mengatakan, sahabat Abdullah bin Umar itu banyak budak-budakmu yang sebetulnya dia itu malas ibadah, tapi pura-pura rajin ibadah biar engkau merdekakan. Ya, enggak apa-apa. Yang penting mataku melihat dia adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka aku merdekakan. Aku juga ingin dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Itu mempraktekkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, man masya ma'amadulumin, barang siapa yang berjalan dengan orang yang dianiaya. Ada orang dianiaya, oleh siapapun dia dianiaya. Kemudian orang ini jalan bersama orang yang dianiaya, untuk apa? Sehingga dia mendapat haknya, lepas dari penganiayaan.
Orang yang berjalan, berusaha melepaskan penganiayaan seseorang yang madlum, yang dianiaya, Allah, tsabbatallah, orang itu akan dimantapkan kakinya di hari banyak kaki terpleset, yaitu hari kiamat. Kalau ngomong kiamat itu ngeri, kiamat itu luar biasa, ya, kiamat itu menakutkan. Tapi orang-orang yang ketika hidup di alam dunia selalu menolong, terutama orang-orang yang teraniaya, kita punya kemampuan untuk menolong, maka kakinya akan dimantapkan oleh Allah di hari kiamat. Walaupun berdesakan, walaupun begitu banyak manusia, walaupun apapun keadaannya yang cukup mengerikan, dia akan diberi ketabahan oleh Allah, diberi kemantapan oleh Allah. Hasil karena dia ketika hidup di alam dunia menolong orang yang sedang dianiaya. Naam. An Anasin, dan riwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Ya. Juga Al-Imam At-Tabarani dan berbagai a'imah meriwayatkan hadis ini. Ini pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang yang menolong saudaranya sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalau orang dicintai oleh Allah, semua urusannya akan beres. Orang dicintai oleh Allah, semuanya akan lancar. Orang dicintai oleh Allah, hidupnya akan barokah. Orang dicintai oleh Allah, semua urusannya akan disukseskan oleh Allah. Bagaimana caranya? Ini namanya informasi mahabbah yang sering saya sampaikan. Informasi cinta Nabi kita kepada umatnya, supaya umatnya dicintai oleh Allah, maka memberi informasi ada perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita ini dicintai oleh Allah. Antara lain ya adalah menolong orang lain. Allah senang kepada orang yang menolong orang lain. Kalau Allah senang berarti Allah menyenangi